Evakuasi ular piton yang ada di kandang ayam warga Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Hewan melata tersebut agresif karena tengah memangsa seekor ayam. Dengan menggunakan tongkat pengait, petugas damkar berusaha menangkap ular tersebut dari dalam kandang. Ular yang berukuran 3 meter ini akhirnya ditangkap petugas dalam waktu 20 menit. Ular dibawa ke kantor damkar Kota Padang untuk diserahkan kepada pecinta reptil. Sampai di lokasi kami temukan itu berada di dalam sebuah kandang ayam dan sudah memangsa satu ekor ayam. Selama evakuasi ada lebih kurang 15 menit dan untuk ular sendiri adalah jenis piton dengan panjang lebih kurang 3 meter. Rencananya, ular ditangkap akan dikembalikan ke habitatnya di alam liar. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ada peristiwa seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat yang diduga mati suri dan ternyata merupakan kebohongan semata. Urip Saputra berpura-pura mati demi menghindari tagihan utang dari debt collector. Kasus mati suri yang menimpa seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat adalah bohong. Menurut polisi, hal itu dilakukan yang bersangkutan dengan istrinya untuk menghindari tagihan debt collector. Urip Saputra dan istrinya diketahui memiliki utang dengan jumlah yang banyak, sehingga memiliki ide untuk berpura-pura meninggal agar terhindar dari utang tersebut. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara US dengan driver ambulan itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Nah, ini juga kami sedang lakukan pendalaman di situ. Sebelumnya kabar kematian Urip Saputra yang kemudian hidup kembali viral di media sosial. Urip dikabarkan meninggal dunia oleh keluarganya, namun yang mengejutkan ketika ia hidup kembali saat peti mati akan ditutup oleh pihak keluarganya. Urip dan istrinya terancam Undang-Undang ITE akibat keributan yang ditimbulkannya dari perbuatan bohongnya. Membuat skenario dengan pura-pura meninggal dunia demi menghindari utang yang ditagih oleh debt collector ternyata menjadi sandiwara ini atau menjadikan sandiwara ini terungkap. Dan malam hari ini kita telah terhubung bersama Kapolres Bogor Imanuddin. Pak Iman, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik. Pak Iman, ini pernah kita bicarakan atau sempat kita bicarakan Selasa kemarin, kita sudah merasakan adanya kejanggalan dalam kasus Urip Saputra yang pura-pura mati atau saat itu mengaku mati suri. Tapi mungkin bisa dijelaskan investigasi atau ketika ketahuan ini seperti apa, Pak? Jadi ketika kami menemukan kejanggalan-kejanggalan, kami mengkonfirmasi setiap informasi yang kami terima, bahkan sampai kami konfirmasi ke tempat awal saudara US ini berangkat dari Jakarta, memesan peti dengan memesan ambulannya. Waktu itu alasannya untuk keluarganya yang sudah meninggal. Jadi pada saat memesan ambulan dan memesan peti ini, saudara US dengan saudara istrinya dan anaknya masih ada itu dan dijemput oleh driver serta kernet dari ambulan tersebut. Oke, masih hidup ya saat itu ya? Ya, masih ada Mbak, masih hidup. Baik, nah sekarang dari langkah dari kepolisian sendiri Pak AKBP Iman terkait dengan US ini seperti apa? Apakah akan memanggil dalam waktu dekat? Ya, kami masih menunggu kepastian saudara US sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, karena kami sudah memperoleh informasi bahwa saudara US sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah baik, sudah pulih kesehatannya. Oke, berarti akan dijadwalkan dalam waktu dekat ya Pak? Iya Mbak, kami secara proaktif nanti dari penyidik akan datang ke rumah yang bersangkutan. Baik, diagnosa sementara US ini sakit apa ya Pak? Kalau berdasarkan informasi dan keterangan dari tenaga medis yang waktu itu melakukan pemeriksaan, belum ditemukan indikasi sakit apanya, karena pemeriksaan medis menunjukkan masih dalam batas-batas normal. Oh baiklah, informasi lagi nih Pak terkait dengan utang sampai ia dikejar-kejar oleh debt collector, utangnya ini seberapa besar Pak?
Tidak disebutkan karena kami belum menerima konfirmasi dari istrinya. Kemarin yang menyampaikan itu adalah istrinya ke supir ambulan yang mengantarnya bahwa keluarganya sedang dipusingkan dengan banyaknya yang menagih utang kepada istri maupun saudara US-nya. Oh, istrinya juga akan diperiksa, Pak? Iya pasti. Kami mintai keterangan juga. Oke, Bapak, untuk diperjelas lagi, yang membuat video tersebut istrinya untuk konten atau orang lain, Pak? Ketika si US ini yang bersangkutan ini dibuka dari peti matinya seperti itu, yang lagi viral? Untuk kontennya sendiri itu dari yang menerima peti beserta yang berisi saudara US ya. Untuk istrinya sendiri kami belum bisa memintai keterangannya karena yang bersangkutan masih belum bersedia dengan alasan waktu itu sedang lebih mengutamakan pemulihan. Kami pun juga untuk alasan kemanusiaan lebih mengedepankan pemulihan terlebih dahulu kondisi saudara US. Baik, tapi tetap akan diperiksa. Jika misalnya Pak mangkir dari pemeriksaan atau panggil pemeriksaan polisi, apakah ada kemungkinan akan ada pemanggilan paksa? Kami proaktif mendatangi langsung ke rumah yang bersangkutan. Baik. Semoga dilancarkan ya Pak prosesnya karena Amin. Secara ya kita tahu secara nasional sendiri atau media sosial sendiri warganet tampaknya seperti diprank seperti itu atas konten mati suri dari yang bersangkutan ini US ini. Jadi mungkin sedikit saja Pak terakhir, ketika memang akan ditersangkakan atau apapun kasus hukum yang akan membelit keduanya US maupun istrinya ini, pasal apa yang akan dikenakan Pak? Kemungkinan nanti kalau misalkan fakta hukumnya sudah lengkap, nanti akan kami konstruksikan pasal apa yang sesuai, apakah undang-undang ITE ataupun ada undang-undang khusus lainnya atau pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini akan disesuaikan dengan berbagai fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan dan penyidikan tim Satreskrim Polres Bogor. Oke, dan baik. kami luruskan juga Mbak, pada saat dibuka itu yang bersangkutan memang masih nadi masih normal, kemudian nafas juga masih dalam keadaan baik. Itu kami peroleh dari keterangan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memeriksa awal pada saat peti dibuka. Oke, jadi apapun kondisinya berarti baik-baik saja ya ketika masuk peti mati, kemudian peti matinya dibuka, kondisinya sebenarnya normal, tidak ada gejala sakit yang berarti seperti itu ya Pak Imanuddin ya? Ya, sementara itu fakta yang kami peroleh seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. AKBP Iman Imanuddin, Kapolres Bogor telah bergabung bersama kita di News Prime malam hari ini. Sehat selalu Bapak, pekerjaan Bapak masih akan banyak dalam beberapa waktu ke depan. Sehat selalu sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam. Nah pemirsa, ada beragam cara dilakukan oleh warga agar bisa terlepas dari lilitan utang. Selain pura-pura meninggal dunia, ada pula yang pura-pura hilang, pura-pura jadi korban perampasan motor, hingga membunuh ODGJ agar mendapat uang klaim asuransi. Cara sadis dilakukan sepasang suami istri di Bekalis, Riau agar terbebas dari jeratan utang. Mereka membakar hidup-hidup seorang ODGJ di dalam mobil pickup agar seakan-akan sang suami meninggal dunia akibat kecelakaan. Hal ini dilakukan agar mereka bisa mengklaim uang asuransi untuk membayar utang sebesar 180 juta rupiah. Peristiwa ini bermula dari warga yang menemukan mayat seorang pria yang ada di dalam pickup yang terbakar pada 27 Oktober lalu. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pedagang buah bernama Alex Yuli tergeletak di pinggir jalan dan mengaku sebagai korban perampasan motor. Hal ini sempat mengundang perhatian sejumlah pihak yang iba, termasuk polisi yang datang untuk memberikan santunan di rumah sakit. Namun banyaknya bantuan yang mengalir justru membuat Alex mengaku telah merekayasa kejadian yang dialaminya. Ia sengaja berbohong agar mendapatkan bantuan dana untuk membayar utang ke rentenir.
Selain itu, ia takut dimarahi istrinya lantaran telah menggadaikan sepeda motor tersebut. Buat sampean mengaku tuh kenapa, Mas? Ya karena Pak Kapolres ngasih santunan ke saya ngerasa nggak pantas, ngerasa menyesal. Akhirnya saya bilang jujur ke Pak Eri untuk saya mengakui semuanya karena saya terlilit hutang, jadi saya melakukan semua itu. Tapi sumpah demi Allah, awalnya itu nggak ada untuk sampai ke arah situ. Saya hanya ingin seperti itu supaya saya dibawa pulang, bukan untuk ditolong orang. Atas alasan kemanusiaan dan faktor ekonomi, pelaku pun dipulangkan dan dihentikan proses hukumnya. Akal bulus agar lepas dari lilitan utang juga dilakukan seorang pria di Sumedang, Jawa Barat bernama Yana Supriyatna. Ia mengaku telah merekayasa seolah-olah dirinya hilang secara misterius. Hilangnya Yana sempat membuat heboh hingga tim SAR gabungan melakukan pencarian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat luas agar saya menjadi tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan. Yana sebelumnya disebut hilang di Cadas Pangeran. Ia sempat mengirimkan pesan suara ke istrinya seolah-olah sedang kesakitan. Yana akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat di Majalengka dan ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong. Pemirsa, polisi menangkap seorang wanita terduga otak pelaku penipuan ratusan mahasiswa IPB. Polisi juga terus memburu pihak lain yang diduga terlibat dan telah membuat ratusan mahasiswa IPB ini merugi hingga miliaran rupiah. Polisi menangkap seorang wanita terduga pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Terduga pelaku berinisial SAN diringkus di kediamannya di kawasan Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Kini terduga pelaku masih diperiksa intensif. Polisi juga menduga ada keterlibatan pihak lain yang masih terus diselidiki. Dan terduga pelaku dari penipuan yang kemarin viral dengan korban mahasiswa IPB jumlahnya 119 orangan sebagaimana yang dilaporkan di Polres Bogor. Informasinya juga di Polres Bogor Kota juga sudah ada laporannya. Saat ini yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan di Satreskrim. Jadi kami masih terus melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta hukum terbaru, bagaimana pemeriksaan nanti terhadap terduga tersangka. Sedikitnya 126 mahasiswa IPB menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online. Kasus berawal saat pelaku menawarkan mahasiswa untuk membeli produk di toko online. Pembelian dengan cara meminjam uang ke aplikasi pinjol dan dijanjikan keuntungan 10%. Namun faktanya keuntungan itu tidak pernah ada. Ratusan mahasiswa ini justru tertipu hingga miliaran rupiah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga akibat supirnya ugal-ugalan, sebuah truk menabrak kantor polisi dan 3 pengendara motor di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang. Akibatnya kantor polisi hancur dan 3 orang warga menderita luka-luka. Kantor Polsek Diwek di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur hancur akibat ditabrak truk Kamis siang. 3 warga juga terluka akibat peristiwa ini. Kecelakaan bermula saat truk melaju kencang dari Jombang ke arah Kediri. Tiba-tiba truk menabrak 3 pengendara motor di depannya dan truk baru berhenti setelah menghantam kantor polisi. Waktu itu kan saya nulis di belakang sini, tahu-tahu tuh dengar benturan, buat masuk, ya terus saya lihat udah banyak yang terkapar, 3 orang. 3 orang? Iya, bapak 1, ibunya 1 sama anak masih SMP. Pengemudi truk kini diamankan polisi untuk meminta pertanggungjawaban. Pemirsa, 5 industri farmasi diberi sanksi administrasi hingga menghentikan operasi akibat merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Sesaat lagi.